Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adhi Khairil Radika dengan NIM 2011604070. Saya mahasiswa Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pengkajian kecemasan terhadap pasien untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Raden Sugeng Riyadi. Baik, saya akan melakukan pengkajian kecemasan kepada Bapak Agus, usia 27 tahun. Untuk itu, saya sudah mencuci tangan saya sudah mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pengkajian nanti. Saya sudah mempersiapkan ruangan pertemuan dengan pasien. Saya sudah siap dengan apa yang akan saya sampaikan dan saya siap untuk bertemu dengan pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan Bapak Agus, usia 27 tahun? Ya Mas, dengan saya sendiri. Baik, boleh saya lihat gelamnya Pak? Baik Mas. Baik, sesuai ya Pak. Sebelumnya, perkenalkan, saya penata anestesi Adhi Khairil Radika, biasa dipanggil penata Adi. Saya yang bertugas pada hari ini dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Sebelumnya, bagaimana nih kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lebih baik kan ya Pak dari yang sebelumnya. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pengkajian kecemasan kepada Bapak. Nah, pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kecemasan dari Bapak. Nah, untuk itu Bapak jangan khawatir karena ini kita bersifat tertutup dan saya jamin tentang privasian ini ya Pak. Jadi Bapak jangan khawatir kepada data pribadi Bapak karena ini hanya untuk data kami sebagai tim medis ya Pak. Nah, pengkajian ini Pak membutuhkan waktu sekitar 11 sampai dengan 20 menit ke depan. Apakah Bapak bersedia? Iya Mas, saya bersedia. Baik, bersedia ya Pak, terima kasih. Nah, sebelum kita melakukan pengkajian, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada pertanyaan Mas. Baik, tidak ada ya Pak. Baik Pak, mekanismenya seperti ini ya Pak. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan saya sudah siapkan pertanyaannya kepada Bapak. Bapak cukup menjawab iya ataupun tidak ya Pak. Sekali lagi Bapak cukup menjawab iya ataupun tidak atas pertanyaan yang saya lontarkan nanti ke Bapak ya Pak. Jadi nanti di akhir saya akan menyimpulkan apakah Bapak masuk kepada kecemasan ringan, kecemasan sedang ataupun kecemasan yang tinggi. Seperti itu ya Pak mekanismenya. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada pertanyaan Mas. Baik, tidak ada ya Pak. Nah, kalau begitu kita akan mulai pengkajiannya Pak. Untuk itu mari kita sama-sama membuka ataupun sebelum melakukan pengkajian marilah kita membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak, pengkajiannya akan saya mulai ya Pak. Bapak siap-siap dengan jawaban-jawaban Bapak ya Pak. Baik, kita masuk ke dalam jenis perasaan kecemasannya dulu ya Pak, ansietas. Oke, pertanyaan yang pertama, apakah Bapak sering merasa cemas? Tidak ada Mas. Kemudian, apakah Bapak mempunyai firasat buruk terhadap sesuatu? Tidak ada Mas. Kemudian, apakah Bapak merasa takut akan pikiran Bapak sendiri? Tidak ada Mas. Selanjutnya,
Apakah Bapak mudah sekali tersinggung? Iya, Mas. Oke. Baik ya Pak, selanjutnya kita masuk ke jenis ketegangan. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak sekarang merasa tegang? Iya, Mas. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak sekarang merasa lesu? Iya, Mas. Oke. Apakah Bapak merasa tidak bisa istirahat dengan tenang? Iya, Mas. Oke. Apakah Bapak mudah merasa terkejut? Tidak ada, Mas. Oke. Apakah Bapak merasa mudah menangis? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak merasa gemetar? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak merasakan gelisah? Tidak ada, Mas. Oke, baik ya Pak. Selanjutnya kita masuk ke jenis ketakutan. Nah, baik, pertanyaannya, apakah Bapak merasa takut akan kegelapan? Iya, Mas. Kemudian, apakah Bapak merasa takut kepada orang asing? Iya, Mas. Apakah Bapak ada rasa takut ditinggal seorang diri? Iya, Mas. Apakah Bapak takut pada binatang yang ukurannya besar? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak takut ketika ada keramaian di lalu lintas? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak takut ketika ada kerumunan orang banyak? Tidak ada, Mas. Baik, kita masuk ke jenis gangguan tidur. Pertanyaannya, apakah Bapak merasa susah sekali untuk tidur? Iya, Mas. Apakah Bapak suka terbangun malam? Iya, Mas. Apakah Bapak merasa tidurnya tidak nyenyak? Iya, Mas. Apakah Bapak merasa bangun dengan lesu? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak selalu memimpikan sesuatu? Tidak ada, Mas. Nah, selanjutnya, apakah Bapak sering mengalami mimpi buruk? Tidak ada, Mas. Kemudian, apakah Bapak sering mimpi yang membuat Bapak sampai ketakutan akibat mimpi tersebut? Tidak ada, Mas. Kita ke gangguan kecerdasan. Nah, apakah Bapak susah untuk konsentrasi? Tidak ada, Mas. Baik. Apakah Bapak susah mengingat kejadian yang sudah terjadi? Tidak ada, Mas. Kita masuk ke jenis perasaan depresi. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak merasa kehilangan minat? Iya, Mas. Baik. Apakah Bapak merasa berkurangnya kesenangan kepada hobi Bapak? Iya, Mas. Baik. Apakah Bapak merasakan sedih? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak suka bangun dini hari? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak merasa perasaannya berubah-ubah sepanjang hari? Tidak ada, Mas. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke gejala somatik otot ya Pak. Kemudian pertanyaannya, apakah Bapak merasakan sakit dan nyeri di bagian otot-ototnya? Iya, Mas. Oke. Kemudian apakah Bapak merasa kaku? Iya, Mas. Kemudian apakah Bapak merasakan kedutan pada otot-otot Bapak? Tidak ada, Mas. Selanjutnya, apakah Bapak merasakan gigi Bapak itu menggerutuk? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak merasa suaranya kurang stabil? Tidak ada, Mas. Baik, kita masuk ke gejala somatik ya Pak. Somatiknya sensorik. Nah, pertanyaannya, oke, apakah Bapak merasa ada gangguan pada pendengarannya? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak merasa penglihatannya itu kabur? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak merasa mukanya itu agak kemerah-merahan? Tidak ada, Mas.
Apakah Bapak merasa kondisi kulit Bapak itu lembab? Tidak ada, Mas. Apakah perasaan Bapak serasa ditusuk-tusuk? Tidak ada, Mas. Baik Pak, kita ke jenis gejala kardiovaskuler ya Pak. Nah, apakah Bapak merasakan detak jantung Bapak itu begitu cepat? Iya, Mas. Ya, baik. Apakah Bapak merasa jantung Bapak itu berdebar? Iya, Mas. Apakah Bapak ada rasa nyeri di dada? Iya, Mas. Apakah Bapak merasa denyut nadinya itu mengeras? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak merasa seperti mau lesu? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak pernah merasa detak jantung Bapak itu berhenti sejenak? Tidak ada, Mas. Selanjutnya kita masuk ke gejala respiratori ya Pak. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak merasa tertekan atau sempit di bagian dada? Iya, Mas. Oke. Apakah Bapak merasa perasaannya itu tercekik? Iya, Mas. Apakah Bapak merasa sering menarik napas? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak merasa napasnya itu sesak? Tidak ada, Mas. Kita masuk ke gejala gastrointestinal ya Pak, atau pencernaan Bapak. Kemudian pertanyaannya, apakah Bapak ada kesulitan menelan sesuatu, menelan makanan gitu Pak? Iya, Mas. Oke. Apakah Bapak pernah merasakan perut Bapak itu melilit? Iya, Mas. Apakah Bapak ada merasa gangguan pada pencernaannya? Iya, Mas. Apakah Bapak merasa nyeri ketika sebelum dan sesudah makan? Iya, Mas. Apakah Bapak ada perasaan terbakar di bagian perutnya? Iya, Mas. Apakah Bapak merasa perutnya kembung? Iya, Mas. Apakah Bapak merasakan mual? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak merasakan ingin muntah? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak merasa buang air besarnya itu lembek? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak kehilangan berat badan Bapak? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak merasa sukar buang air besar? Tidak ada, Mas. Baik Pak, selanjutnya kita masuk ke gejala urogenital. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak merasa terlalu sering buang air kecil? Iya, Mas. Apakah Bapak tidak dapat menahan air seni? Iya, Mas. Kemudian apakah Bapak mengalami ejakulasi dini? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak merasa rangsangan ereksi itu hilang? Tidak ada, Mas. Kemudian apakah Bapak merasa tidak dapat mempertahankan ereksi dalam waktu yang lama ketika ada rangsangan? Tidak ada, Mas. Kita masuk ke gejala otonom ya Pak. Ini adalah jenis yang terakhir. Oke, apakah Bapak merasa mulut Bapak itu kering? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak merasa mukanya itu merah? Tidak ada, Mas. Oke. Apakah Bapak merasa mudah berkeringat? Tidak ada, Mas. Oke. Apakah Bapak sering merasakan pusing ataupun sakit kepala? Tidak ada, Mas. Apakah Bapak merasa bulu-bulunya itu berdiri? Tidak ada, Mas. Baik Pak, Alhamdulillah pengkajian kecemasan terhadap Bapak
sudah selesai. Nah, sebelumnya bagaimana nih kabar Bapak atau perasaan Bapak setelah saya lakukan pengkajian tadi? Alhamdulillah Mas, tapi sedikit tegang tadi. Oke, kelihatannya Bapak emang sedikit tegang ya Pak setelah dilakukan pengkajian, namun itu tidak masalah ya Pak. Ini Pak berdasarkan hasil pengkajian yang telah kita lakukan bersama tadi dari beberapa pertanyaan yang sudah saya berikan kepada Bapak. Nah, Bapak itu memperoleh poin sebanyak ataupun sebesar 20 poin. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Pak supaya Bapak dapat dimengerti. Jadi urutannya apabila poinnya itu 0 sampai dengan 13 atau di bawah 14, nah itu termasuk Bapak tidak mengalami kecemasan. Nah, jika poinnya 14 sampai dengan 20, Bapak mengalami kecemasan ringan. Nah, jika poin Bapak 21 sampai dengan 27, itu berarti Bapak mengalami kecemasan sedang. Selanjutnya, dari 28 sampai dengan 41, Bapak mengalami kecemasan berat. Nah, ada lagi nih Pak yang terakhir. Dari 42 sampai dengan 56, jika Bapak mendapatkan poin sebesar itu, maka termasuk kecemasan yang sangat berat. Nah, sedangkan dari hasil pengkajian yang telah kita lakukan, Bapak memperoleh poin sebesar 20 poin. Yang itu artinya Bapak termasuk ke dalam kecemasan ringan. Jadi Pak, oleh karena itu saya akan menyarankan kepada Bapak jangan terlalu banyak pikiran. Ya Pak, Bapak juga jangan takut untuk merasa sendiri, karena sepatutnya kita ini tidak merasa sendiri Pak. Kita ini tidak sendirian. Ada Allah, ada keluarga-keluarga kita yang akan selalu ada buat kita ya Pak. Baik. Jika Bapak ada hal yang ingin Bapak tanyakan lagi, Bapak boleh menghubungi saya ya Pak. Nah tadi baik itu. Untuk itu Pak, kami akan terus mengontrol perkembangan Bapak dan kami akan bergantian. Nanti akan ada teman saya yang kesini untuk memeriksa Bapak kembali ya Pak. Nanti saya sekitar pukul 1 saya akan kembali untuk memeriksa Bapak ya Pak. Oke, seperti itu. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada pertanyaan Mas. Baik, tidak ada ya Pak. Untuk itu Pak, marilah kita tutup pengkajian kecemasan ini dengan bersama-sama mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya penata anestesia di Khairul Radika. Mohon izin Pak, mohon pamit juga. Saya akan izin kembali ke ruangan saya ya Pak. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya melakukan pengkajian kecemasan kepada Bapak Agus usia 27 tahun, maka diketahui di sini pasien itu tidak merasa gelisah ketika saya wawancara. Kemudian pasien terlihat kurang tenang ketika diajak ngobrol. Kemudian pasien sedikit gemetar. Nah, pasien juga terlihat sedikit tegang ketika saya melontarkan beberapa pertanyaan kepadanya. Nah, selebihnya itu terlihat normal. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.